وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran yang pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada surah An-Nisa ayat 24. Pada kesempatan ini kita akan mulai wa man lam yastati' taulan ay yankihal muhsanatil mu'minat famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat wallahu a'lamu bi imanikum ba'dukum min ba'd fankihuhunna bi'izni ahlihin fankihuhunna bi'izni ahlihin fankihuhunna bi'izni ahlihin wa atuhunna ujurahunna bil ma'rufi muhsanatin ghaira musafihat wala muttakhidati akhdan fa idza uhsinna fa in atayna bi fahishatin fa alayhinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adab dzalika liman khasyiyal 'anata minkum wa an tasbiru khairul lakum wallahu ghafurur rahim. Dan siapa di antara kalian yang tidak punya biaya untuk menikahi perempuan-perempuan merdeka dari kalangan orang wanita-wanita yang beriman, maka boleh menikahi para budak-budak kalian dari kalangan orang-orang yang beriman. Wallahu a'lamu biimanikum, dan Allah lebih mengetahui dengan iman kalian. Ba'dukum min ba'd, sebagian kalian adalah bagian dari sebagian yang lain. Fankihuhunna bi'izni ahlihin, maka nikahilah mereka dengan izin tuan mereka. Wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf, dan berikanlah kepada mereka mahar mereka dengan cara yang baik. Muhsanatin ghaira musafihatin wala muttakhidati akhdan, mereka yang perempuan-perempuan yang memelihara dirinya bukan pezina, bukan pula yang mengambil laki-laki lain sebagai simpanannya. Fa idza uhsinna, kalau mereka telah berumah tangga, bersuami. Fa in ataina bi fahishatin, jika mereka melakukan perbuatan keji atau zina, fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab, maka mereka mendapatkan setengah dari hukuman perempuan-perempuan merdeka.
Dzalika liman khasyal 'anata minkum. Hal ini bagi orang yang khawatir terjatuh kepada perzinahan di antara kalian. Wa antasbiru khairun lakum, dan kalian bersabar itu lebih baik. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini masih berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Di deretan ayat-ayat sebelumnya itu di antaranya mulai dari awal itu perintah untuk menikah. Silakan kamu mau nikah 2, 3 atau 4. Tapi kalau kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, maka nikahlah 1 saja. Itu ayat sebelumnya, kan ayat 3 ya. Kemudian pada ayat-ayat berikutnya itu ada larangan-larangan untuk menikahi beberapa kelompok perempuan. Nah, itu orang-orang yang haram dinikahi. Di antaranya dilarang menikahi ibu. Ini patokannya dari laki-laki ya. Hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan bagi kalian menikahi ibu kalian. Wa banatukum, anak perempuan kalian. Wa ammatukum, saudara perempuan ayah kalian. Wa khalatukum, saudara perempuan ibu kalian. Wa banatul akhi wa banatul ukht, anak perempuan dari saudara laki-laki kalian. Wa banatul ukht, dan anak perempuan dari saudara perempuan kalian. Wa ummahatukumul lati arda'nakum, perempuan-perempuan yang menyusui kalian. Wa akhwatukum minar radha'ah, haram juga saudara kalian dari susuan. Wa ummahatu nisaikum, dan haram menikahi ibu dari istri-istri kalian, mertua. Wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin, anak-anak dari istri kalian, anak tiri yang ibunya telah berhubungan suami istri dengan kalian. Fa in lam takunu dakhaltum bihin, kalau belum pernah berhubungan suami istri, fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa atas kalian. Wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum, juga diharamkan bagi kalian menikahi istri dari anak-anak kalian. Wa antajma'u bainal ukhtaini, juga diharamkan bagi kalian mengumpulkan 2 perempuan yang bersaudara. Illa ma qad salaf, kecuali apa yang sudah terjadi dahulu. Innallaha kana ghafurar rahima, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Termasuk pada ayat sebelumnya, haram menikahi wanita yang sudah pernah dinikahi oleh ayah kita, ibu tiri. Jadi dari sisi nasab dari sisi hubungan darah, itu yang haram tuh ibu terus ke atas, anak terus ke bawah, kemudian bibi sebelah ayah, kemudian bibi sebelah ibu, kemudian keponakan, anak dari saudara, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang seayah seibu atau seayah saja atau seibu saja, itu haram dinikahi dari hubungan darah.
karena hubungan darah. Ada lagi yang haram karena hubungan pernikahan. Itu ada 4. Ibu tiri, anak tiri, mertua, dan menantu. Nah, itu haram dinikahi selama-lamanya. Kemudian ada lagi yang haram karena hubungan susuan. Ibu yang pernah menyusui kita, maksudnya bukan ibu kandung orang lain, tapi pernah menyusui sampai 5 kali minimal, 5 kali sampai kenyang, maka itu dianggap sama seperti ibu kandung dari sisi hukum haram menikahi. Termasuk seluruh keluarga dari ibu yang menyusui itu. Nah, itu haram. Lalu diharamkan juga pada ayat yang ke-24, itu wanita-wanita yang sudah bersuami. Nah, tidak boleh juga. Jadi bukan hanya yang tadi, tapi wanita yang sudah bersuami itu haram. Nah, lalu wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dihalalkan bagi kalian selain itu. Artinya yang lain dari yang sudah disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya itu boleh. Dari ayat 22, 23, 24 surah An-Nisa. Nah, itu ada wanita-wanita yang haram dinikahi. Nah, selain dari yang disebutkan dalam ayat itu, maka itu tidak termasuk mahram. Artinya boleh dinikahi selain dari yang sudah disebutkan. Baik yang karena hubungan darah, atau karena hubungan pernikahan, atau hubungan susuan, atau haram karena tidak boleh dikumpulkan di madu dalam satu ikatan, dalam satu pernikahan 2 orang yang bersaudara. Itu mahram sementara namanya, mahram sementara. Tidak boleh serempak perempuan yang bersaudara menikahi perempuan yang bersaudara. Kemudian perempuan yang sudah bersuami. Nah, lalu pada ayat 24 itu dihalalkan selain itu. Silakan kamu mau nikahi wanita lain, silakan. Selain yang sudah disebutkan. Nah, lalu pada ayat 25 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tambahan. Wa man lam yastati' minkum taulan ay yankihal muhsanatil mu'minat famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Dan siapa di antara kalian yang tidak punya biaya, tidak ketik duit untuk menikahi perempuan-perempuan merdeka selain yang mahram tadi kan silakan, mau kamu nikahi yang mana baik silakan. Tapi ternyata kamu tidak punya biaya untuk itu, karena mungkin tidak mampu bayar maharnya mahal, maka silakan kamu menikahi hamba-hamba sahaya di kalangan orang yang beriman. Menikahi hamba sahaya, budak. Apa budak itu? Budak itu orang yang dimiliki oleh orang lain. Jadi zaman dulu ada yang disebut dengan budak. Kalau sekarang tidak ketik lagi. Cuman ayat ini tetap ada. Nah, bisa jadi satu saat nanti dunia kacau, ternyata muncul kembali, tidak tahu kita. Kalau untuk saat ini kan tidak ketik, budak itu tidak ketik lagi, sudah dihapuskan dari dunia ini, tidak boleh lagi ada sistem perbudakan. Kenapa Al-Quran itu mengakui? Karena memang pada saat itu sedang terjadi, sistem itu sedang berlaku. Itu tidak mungkin dihapuskan secara langsung.
Jadi itu masih ada. Sebelum Islam itu sudah sangat biasa sekali. Itu ada budak-budak. Nah, budak-budak ini mereka tidak memiliki kebebasan untuk menentukan nasib dirinya sendiri. Budak-budak itu dimiliki oleh tuannya. Dari mana asalnya? Itu biasanya kadang-kadang dari tawanan perang misalnya. Itu jadi terjadi peperangan, kemudian ditawan. Nah, ini kadang ada yang laki-laki, ada yang perempuan tawanan itu. Nah, hukum yang berlaku pada saat itu, artinya ini bukan hukum Islam, dari sebelum Islam itu sudah ada. Tawanan-tawanan itu nanti dijadikan sebagai budak. Dijadikan sebagai budak itu artinya mereka tujuan utamanya kalau dulu itu supaya mereka dapat dijadikan pekerja. Jadi pacak jadi pembantu di rumah, pacak disuruh mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sehingga itu dapat menambah penghasilan dari tuannya. Nah, di antara budak itu ada juga yang perempuan. Nah, yang perempuan ini kadang-kadang itu dinikahi oleh majikannya, kadang-kadang tidak. Yang perempuan ini kadang-kadang bisa atau dapat dinikahkan dengan orang lain. Bisa dinikahkan dengan sesama budak. Bisa juga dinikahkan dengan laki-laki yang bukan budak. Nah, hukum asalnya itu tidak boleh laki-laki yang merdeka yang bukan budak menikahi budak. Tidak boleh hukum asalnya. Kenapa? Karena nanti status anaknya, kalau misalnya kita ini bukan budak, menikahi seorang wanita yang statusnya adalah budak, kemudian punya anak, maka anak itu statusnya adalah budak, bukan orang yang merdeka. Jadi kalau kita menikahi budak sama dengan memperbanyak orang-orang yang jadi budak lagi. Karena status anaknya itu ngikut ibu. Budak itu status anaknya itu apakah dia merdeka atau tetap menjadi budak itu mengikuti ibunya. Artinya kita tidak punya kuasa penuh terhadap istri dan anak kita kalau kita menikahi budak. Kita menikahi budak itu di zaman itu, budak perempuan yang kita nikahi itu masih pacak disuruh-suruh, masih tetap statusnya budak, masih pacak disuruh kerja oleh tuannya. Jadi kita nikahi budak, nah budak itu masih statusnya milik tuannya, masih pacak disuruh mengerjakan apa saja oleh tuannya selain melakukan hubungan suami istri. Kalau melakukan hubungan suami istri tidak boleh. Itu dulu itu boleh seorang tuan itu melakukan hubungan suami istri dengan budaknya. Tapi kalau budaknya itu sudah menikah, itu tidak boleh, haram hukumnya. Maka menikahi budak harus dengan izin dari tuannya. Nah, tuan yang mengizinkan itu nikah, maka tuannya tidak boleh lagi, tidak boleh. Itu sudah punya suami misalnya. Nah, maka pada hukum asalnya itu dilarang. Dilarang. Kenapa? Karena punya istri tapi dia milik orang lain. Milik orang lain masih pacak disuruh-suruh, kita tidak punya kuasa penuh. Dapat anak kaki statusnya budak. Budak dari siapa? Dari tuan dari istrinya itu. Jadi istrinya budak, anaknya juga jadi budak. Maka itu dilarang. Nah, akan tetapi ada kondisi yang diperbolehkan. Nah, ini yang disebut dalam ayat ini. Siapa di antara kalian yang tidak sanggup, tidak punya biaya, mau menikahi perempuan-perempuan merdeka,
yang bukan budak, kamu dak kati nian caro nak nikah. Sementara kamu kalau tidak menikah itu khawatir jatuh kepada perbuatan zina. Nak nikah dak kati duit, dak nikah kaki zina. Nah, ini jadi dilema. Jadi dilema. Biaya untuk nikah dak kati, untuk bayar mahar dak kati. Dak kati, maksud dak kati itu tidak ada perempuan merdeka yang mau menerima mahar yang kurang dari sekian misalnya. Nah, sementara dia tidak punya, tapi dia punya syahwat, punya libido seks yang tinggi misalnya, tapi mau nikah tidak punya biaya, tidak punya untuk dikasih sebagai mahar, tidak kati untuk memberikan nafkah, mungkin juga tidak mencukupi. Khawatir kaki tidak mampu ngasih makannya, tidak mampu ngasih mahar. Maka dalam kondisi inilah ayat ini diturunkan. Orang-orang yang seperti itu diizinkan untuk menikahi budak. Jadi hukum asalnya jangan yang merdeka dengan orang merdeka. Tapi kalau terpaksa khawatir jatuh kepada perbuatan zina, sementara dia tidak mampu untuk memilih perempuan merdeka sebagai istrinya, maka diizinkan untuk menikahi budak tadi, Wallahu a'lamu bi imanikum ba'dukum min ba'd, dan Allah lebih mengetahui keimanan kalian. Sebagian kalian adalah bagian dari sebagian yang lain. Maksudnya apa? Ya, kamu walaupun menikahi budak, tapi jangan jadi minder nian. Pada dasarnya kamu dengan keimanan itu statusnya sama sebagai orang yang sama-sama beriman. Fankihuhunna biidni ahlihin, maka nikahilah para budak itu dengan izin tuannya. Wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf, dan tetap berikan mahar. Cuma maharnya itu, yang namanya mahar untuk budak tentu beda dengan mahar untuk perempuan merdeka. Dia lebih kecil maharnya itu. Beda statusnya, beda status sosial. Yang ini merdeka, yang ini budak. Tetap nikah dengan mahar, dengan izin tuannya dan dengan membayar mahar dengan cara yang baik. Muhsanatin ghaira musafihatin wala muttakhidati akhdan. Tapi syaratnya budak itu belum bersuami. Kalau dia punya suami, seorang punya budak dinikahkan dengan seorang laki-laki, kaki ada laki-laki lain dinikahkan lagi, tidak boleh. Walaupun budak, tetap perempuan hanya boleh punya satu suami, tidak boleh lebih, kecuali sudah meninggal atau sudah terjadi perceraian, itu tidak boleh. Jadi kamu nak nikahi budak silakan, insyaAllah. Kalau memang tidak mampu menikahi perempuan merdeka, tapi kamu nikah dengan izin tuannya, kamu tetap bayar mahar, dan budaknya itu belum bersuami. Ghairu musafihat, juga budak yang baik-baik, tidak berzina, bukan pezina. Nah, di kalangan budak itu siapa be dilayaninya, nah itu pezina, jangan. Wala muttakhidati akhdan, juga tidak punya simpanan laki-laki simpanan. Dia nikah tak, tapi nanti berhubungan suami istri dengan yang lain, pezina juga. Nah, ini diizinkan. Fa idza uhsinna, kalau mereka sudah menikah, kata Allah, budak-budak itu, fa in ataina bi fahisyah, ternyata mereka melakukan zina, maka hukumannya adalah separuh dari hukuman wanita merdeka yang bukan budak, yang bukan bersuami. Yang bukan bersuami itu maksudnya yang masih gadis. Apa hukumannya? Kalau gadis
berzina itu hukumannya dicambuk 100 kali. Sebagian ulama mengatakan itu cukup cambuk 100 kali, sebagian lagi menyatakan cambuk 100 kali plus diasingkan selama 1 tahun. Nah, itu yang merdeka, perempuan merdeka, yang gadis. Nah, kalau yang budak melakukan zina, mereka sudah bersuami tapi masih berzina, maka separuh dari itu berarti dicambuk 50 kali. Bagi yang berpendapat, ulama yang berpendapat hukuman gadis yang berzina itu cambuk 100 kali baik, maka budak yang berzina itu cambuk 50 kali. Bagi yang berpendapat bahwa hukuman gadis yang berzina itu 100 kali cambuk dan diasingkan 1 tahun, maka yang budak yang melakukannya itu cambuk 50 kali diasingkan setengah tahun. Itu separuh ini dalam ayatnya. Kalau mereka melakukan perbuatan zina, maka mereka mendapatkan hukuman separuh dari orang-orang yang merdeka. Dzalika liman khasyiyal 'anata minkum. Ini dibolehkan oleh Allah menikahi budak itu bagi orang yang khawatir jatuh kepada perbuatan zina di antara kalian. Ini lebih ringan resikonya dibanding berzina. Awalnya tidak boleh, tapi daripada kaget jatuh zina, lajulah kamu nikahlah dengan budak. Wa antasbiru khairul lakum. Tapi kalau kalian sabar, tidak menikahi budak, tunggu saat kamu mampu, supaya bisa menikahi perempuan yang merdeka, yang bukan budak, nabung dulu, maka itu lebih baik bagi kamu. Kalau tidak tertahan lagi, nah baru nikahi budak. Itu maksud kalau bahasa kita, kamu tidak punya biaya, tapi kamu tidak tahannya lagi. Kalau masih ditahan, ini zina bakalnya. Nah, lajulah nikahi budak. Kalau kamu masih pacak sabar, nabung dulu, ngumpuli duit dulu, nah kumpuli duit dulu, biaya untuk menikahi yang bukan budak. Kenapa? Karena Islam itu bukan menumbuhkan perbudakan, tidak mau menumbuhkan perbudakan. Islam itu ingin menghapus perbudakan itu pelan-pelan. Kalau banyak yang menikahi budak, maka semakin banyak muncul budak-budak baru. Anaknya kaget jadi budak lagi. Punya anak 3, yang awalnya budaknya 1 jadi 4 budaknya. Istrinya budak, anaknya 3 jadi budak 4, awalnya cuma siko. Kalau ini diizinkan bebas menikahi budak, tambah banyak manusia yang jadi budak. Nah, ini khusus bagi yang terpaksa baik, Kalau tidak, jangan menikahi budak. Kenapa? Karena Islam datang itu mengurangi sedikit demi sedikit perbudakan itu. Makanya Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya beliau menganjurkan di antara ibadah yang besar itu, yang luar biasa itu adalah memerdekakan hamba sahaya. Itu di antara ibadah yang nilai pahalanya sangat besar. Sehingga disebutkan dalam hadis, kamu tidak akan bisa membalas kebaikan orang tuamu dengan melakukan apapun juga kecuali 1. Kalau ternyata orang tuamu itu menjadi budak, misalnya kamu dibeli orang kemudian dimerdekakan, lah merdeka bukan budak, tapi orang tua kamu budak, maka kamu merdekakan orang tua kamu itu, maka itu baru terbalas kamu dengan jasa orang tua kamu yang ngurus kamu dari kecil. Kalau tidak terbalas kamu dengan jasa orang tua ketenangan. Nah, kecuali ternyata orang tua kamu jadi budak, kamu beli, kamu merdekakan, jadikan orang yang merdeka, maka itu dianggap impas, dianggap kamu sudah balas jasa dengan orang tuamu. Nah, dalam banyak pelanggaran
syariat itu ada hukuman-hukuman. Nah, di antara hukuman itu adalah memerdekakan hamba, memerdekakan budak. Banyak orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Siang hari bulan Ramadan berhubungan, maka kafarohnya itu, kafaroh yang pertama itu adalah memerdekakan budak. Orang yang melakukan pembunuhan karena tidak sengaja, karena keliru misalnya, tidak ada niat membunuh, dia melemparkan sesuatu, tahu-tahu ada yang lewat, mati. Itu kafarohnya apa? Memerdekakan budak. Orang yang melakukan zihar, zihar itu orang yang tidak mau menggauli istrinya dengan menyebutkan kamu itu haram bagiku sebagaimana haramnya aku menggauli ibu aku sendiri. Itu namanya zihar, hukumnya haram, tidak boleh. Itu orang Arab zaman dulu. Kalau kita kan tidak katik budaya zihar di kalangan kita, makanya tidak begitu populer hukum ini. Orang Arab itu punya budaya untuk tidak menggauli istrinya itu satu, ada yang memang cerainya, ada ilah. Ilah itu mereka ditinggalkan istrinya, tidak dipedulikan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, diceraikan tidak, diperhatikan tidak. Nah itu ilah, itu budaya jahiliyah dulu ada ilah. Ada lagi mereka tidak mau menggauli istrinya itu dengan ucapan, dengan menyamakan seakan-akan ini kau sama seperti ibu aku, berarti haram bagi aku menggauli kamu sebagaimana haram menggauli ibu. Nah itu hukumnya haram. Maka seorang suami yang melakukan itu disuruh milih, apa dia nak balik lagi ke istrinya, apa dia ceraikan dengan cara yang baik. Kalau memang tak galak lagi ya sudah cerai. Tapi kalau masih mau balik, cabut sumpah itu, bayar kafaroh. Kafarohnya apa? Memerdekakan budak juga. Memerdekakan budak. Orang membunuh memerdekakan budak. Melakukan zihar memerdekakan budak. Melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, kafarohnya memerdekakan budak. Itu di urutan pertama. Lagi kalau tidak mampu baru pilihan yang berikutnya. Nah ini pilihan pertamanya itu adalah memerdekakan budak. Bahkan ketika diwajibkan zakat, bayar zakat, salah satu asnaf yang berhak menerima zakat itu, yang berhak digunakan dari harta zakat itu adalah untuk memerdekakan budak. Karena ada 8 yang boleh menerima zakat: fakir, miskin, amil, mu'allaf. Nah, memerdekakan hamba sahaya boleh diambil dari harta zakat. Nah si A ini budak, dibeli dari tuannya, kemudian dimerdekakan dengan harta zakat. Jadi kenapa kok dilarang menikahi budak? Bertentangan dengan prinsip Islam yang ingin menghilangkan perbudakan. Jadi nak dihilangkan pelan-pelan, kok malah nikah punya anak-anaknya budak, nah memperbanyak budak lagi, makanya dilarang. Tetapi nah kan dilarang itu kan di dalam Islam itu kan, larangan itu kan pasti ada mudaratnya. Nah ternyata kalau menimbulkan mudarat yang lebih besar, nah itu tidak apa-apa. Oh ini kalau tidak nikah dengan ini, nanti dia jatuh kepada perbuatan zina yang lebih besar lagi mudaratnya. Maka dihalalkan bagi yang memenuhi syarat seperti ini. Dia nak nikahi perempuan merdeka dak kati biaya, dia juga merasa tidak mampu menahan syahwatnya, maka diizinkan menikahi budak. Tapi wa antasbiru khairul lakum, kamu bersabar itu lebih baik. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini tetap kita berikan penjelasan ayat ini, walaupun secara faktanya untuk kita saat ini tidak ada lagi. Jadi hukumnya tidak kati. Ngapa? Karena budaknya tidak kati. Seandainya satu saat muncul kembali, maka ayat ini tetap akan menjadi
sumber hukum dalam masalah budak ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.